Pria tersebut langsung mencekik leher saya, mendorong saya ke kamar tengah sambil mencekik leher saya. Saya dibanting. Mana sampai kamu? Dengan berani, dua orang karyawati penjaga toko ponsel berusaha menggagalkan aksi perampokan yang dilakukan oleh seorang pria di toko tempatnya bekerja. Peristiwa berawal ketika seorang pria berpura-pura hendak membeli sebuah ponsel. Ketika ponsel berada di tangan, pria itu kemudian berusaha kabur membawa lari ponsel. Aksi tarik-menarik pun terjadi, hingga jas hujan dan helm yang dikenakan pelaku terlepas. Melihat gigihnya perlawanan dua orang karyawati itu, pelaku memilih kabur dan meninggalkan toko ponsel tersebut. Sania, seorang nenek berusia 72 tahun, mengalami penjamretan di Jalan Desa Sawah Lor, Kecamatan Lumajang. Perhiasan kalung seberat 38 gram lenyap dibawa kabur jambret yang berboncengan sepeda motor. Petaka berawal ketika nenek Saniah dihampiri oleh dua orang yang menawarkan buah kelapa kepadanya. Nenek Saniah bermaksud membeli kelapa yang ditawarkan itu. Namun ketika transaksi pembelian terjadi, salah seorang pria menarik kalung sang nenek. Berhasil mendapatkan kalung, perampok kemudian kabur dengan berboncengan sepeda motor. Dengan menggunakan jaket atribut sebuah transportasi online, dua orang pria mendatangi lokasi perumahan di Tambora, Jakarta Barat. Penjaga keamanan yang berada di lokasi merasa curiga dengan kedatangan dua orang pria yang berboncengan sepeda motor itu. Penjaga keamanan lalu menegur dua orang pria itu. Usai ditegur, mereka kemudian pergi dari lokasi. Lalu kedua pria itu berhenti. Salah satu dari pria itu kemudian berjalan menghampiri penjaga keamanan sambil melepaskan tembakan. Akibatnya, penjaga keamanan mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Seorang warga asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat menjadi korban aksi pembegalan yang dilakukan oleh 6 orang yang berboncengan sepeda motor di Jalan Raya Kota Bekasi. Aksi pembegalan yang terekam kamera pengawas dari salah satu toko bangunan itu merekam bagaimana detik-detik kawanan begal itu beraksi. Awalnya, dua orang yang berboncengan sepeda motor membuntuti motor korban. Kemudian salah satu dari mereka mencegatnya. Pelaku mengeluarkan senjata tajam sambil mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motornya. Korban pun pasrah, sepeda motornya dibawa pergi. Dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, seorang siswi sekolah menengah pertama tergeletak di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebelumnya, siswi yang bernama Yayah baru saja menjadi korban pembegalan sepeda motor. Warga yang menemukannya dalam kondisi berlumuran darah segera melarikan Yayah ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
Polisi yang mendapat laporan pembegalan itu segera melakukan penyidikan. Dengan berbekal ciri-ciri tersangka, tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkapnya. Beralasan mengenal salah satu anggota keluarga korban, terkadang menjadi modus utama pelaku tindak kejahatan untuk mendatangi rumah yang menjadi sasarannya. Para pelaku kriminal sangat lihai dalam melakukan penyamaran agar bisa masuk ke dalam rumah targetnya. Biasanya para pelaku akan melakukan survei lokasi terlebih dahulu, mencari rumah sepi yang hanya ditinggali oleh beberapa orang saja. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku tak segan melukai para korban yang melawan. Aksi perampokan dalam rumah juga dialami oleh seorang ibu yang tinggal di Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Perampokan berawal dari seseorang yang mengetuk pintu rumahnya selepas azan maghrib. Saat itu, sang suami sedang tidak berada di rumah. Pelaku yang sudah mengetahui situasi itu segera melancarkan aksinya seorang diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib baru saja selesai berkumandang. Suasana sunyi meliputi kampung Sukma Jaya, Kota Depok. Di luar rumah kontrakan Riana, seorang pria berwajah sangar sedang mengawasi keadaan sekitar. Setelah memastikan benar-benar sepi, pria itu lalu mulai melangkah mendekati rumah kontrakan Riana. Tiba-tiba ada seorang pria masuk ke dalam rumah. Pria itu kemudian mengetuk pintu rumah. Ketika Riana membuka pintu, pria itu langsung mencekik dan mendorong Riana hingga terjatuh. Mana suami kamu? Pria tersebut langsung mencekik leher saya, mendorong saya ke kamar tengah sambil mencekik leher saya, langsung ditonjok-tonjokin muka saya semuanya. Riana yang mendapat serangan mendadak dari orang yang tidak dikenalnya itu berusaha untuk melawan. Namun dengan kejam, pria itu justru malah memukuli Riana. Riana jatuh ke lantai dengan wajah yang penuh memar. Perampok lalu masuk ke dalam kamar. Riana bangkit dan mengejar kembali untuk menahannya. Pria itu justru mendorong Riana dan sambil mengancam. Jangan! Diam! Jangan! Diam! Jangan! Tak ingin anaknya cedera, Riana kemudian merelakan pria itu untuk mencari harta dan uang miliknya. Dengan leluasa, pria jahat itu mengambil uang dan perhiasan milik Riana, kemudian melarikan diri. Saya sudah lemas, dia langsung mengacak-acak lemari dan mengambil uang sama cincin emas dan dia lari ke atas kampung. Dengan wajah penuh memar, Riana keluar dari rumah berteriak meminta tolong. Tetangga rumah yang mendengar teriakannya kemudian datang menolong. Duduk sini Bu, duduk sini. Kenapa Bu Rena? Kenapa? Aduh Bu, tadi saya dirampok. Saya dipanggil tetangga saya setelah Yasinah menunggu ajan Isya. Ada orang masuk ke rumah, ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak rumah. Dan yang saya lihat istri saya sudah babak belur. Sang suami yang mendapat kabar musibah itu kaget dan syok. Astagfirullah. Bu? Ada apa Bu? Tidak tahu Pak, tadi ada orang di sini. Ya Allah. Ibu nggak apa-apa? Anak kita di mana Bu? Kamar.
Sobat penyintas, berhati-hatilah jika ada seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah, apalagi bila rumah dalam keadaan sepi. Pasanglah kamera pengawas untuk memantau situasi lingkungan rumah agar bisa mengenali siapa yang datang ke rumah. Tetaplah hati-hati dan waspada dimanapun kita berada. Tetap berdoa agar musibah dan petaka tidak datang menghampiri kita.